Kita berdoa. Damai sejahtera yang daripada Allah Bapa yang melampaui segala akal dan budi, kiranya menguasai hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus. Amin. Salam. Firman Allah yang menyapa kita pada minggu ini diambil dari kitab Yohanes pasal 12 ayatnya yang ke-12 hingga ayat 19. Demikian firman Tuhan. Keesokan harinya ketika orang banyak yang datang merayakan pesta mendengar bahwa Yesus sedang di tengah jalan menuju Yerusalem, mereka mengambil daun-daun palem dan pergi menyongsong dia sambil berseru-seru, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel. Yesus menemukan seekor keledai muda, lalu ia naik ke atasnya, seperti ada tertulis, jangan takut, hai putri Sion, lihatlah, Rajamu datang duduk di atas seekor anak keledai. Mula-mula murid-murid Yesus tidak mengerti akan hal itu. Tetapi sesudah Yesus dimuliakan, teringatlah mereka bahwa nas itu mengenai dia, dan bahwa mereka telah melakukannya juga untuk dia. Orang banyak yang bersama-sama dengan dia ketika ia memanggil Lazarus keluar dari kubur dan membangkitkannya dari antara orang mati, memberi kesaksian tentang dia. Sebab itu orang banyak itu pergi menyongsong dia, karena mereka mendengar bahwa ia yang membuat mukjizat itu. Maka kata orang-orang Farisi seorang kepada yang lain, kamu lihat sendiri bahwa kamu sama sekali tidak berhasil. Lihatlah, seluruh dunia datang mengikuti dia. Demikian pembacaan firman bagi kita pada minggu ini. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, minggu ini kita sudah memasuki Minggu Palmarum atau Minggu Mare-Mare. Minggu perenungan akan penderitaan Yesus dalam rangka penganugerahan akan keselamatan melalui kematiannya di kayu salib. Hal ini biasanya didahului dengan ibadah-ibadah Pasion dan diakhiri dengan ibadah Jumat Agung, sehingga kita dapat melaksanakan ibadah Paskah. Dalam pelaksanaan ini untuk pertama sekali kita lakukan di rumah kita masing-masing. Saudara-saudara yang kasih dalam Yesus Kristus, di tengah-tengah suasana yang sangat mencekam, yang mengkhawatirkan, membuat kita was-was, waspada, bahkan boleh jadi panik dan bertanya-tanya, berapa lagi jumlah bilangan jiwa yang akan meninggalkan kita karena virus corona. Ditambah lagi keadaan ekonomi yang semakin memburuk, hubungan sosial yang semakin kaku karena harus mematuhi social distancing, menjaga jarak fisik secara fisik. Namun di tengah-tengah suasana yang demikian kita diajak untuk mengingat peristiwa agung, peristiwa Yesus yang dielulukan orang banyak di saat Yesus memasuki kota Yerusalem untuk turut di dalam perayaan Paskah. Saudara-saudara yang kasih dalam Yesus Kristus, kedatangan orang banyak dari sekitar Yerusalem dan dari semua negeri untuk mengambil bagian di dalam perayaan Paskah. Mereka datang lebih awal supaya dapat mengikuti upacara pencucian diri untuk melayakkannya mengikuti ibadah Paskah. Saudara-saudara yang kasih dalam Yesus Kristus,
berita tentang kedatangan Yesus itu cepat sekali tersebar bagaikan berita viral yang membangkitkan sukacita mereka karena mereka telah melihat mukjizat yang dilakukan Yesus yang membangkitkan Lazarus. Saudara-saudara yang kasih dalam Yesus Kristus, sehingga mereka menganggap Yesus sebagai juru selamat atau Mesias yang mereka nanti-nantikan selama ini. Namun mereka menganggap Yesus sebagaimana pemimpin dunia. Sehingga mereka menyambut Yesus melalui pujian dan sorak-sorai dengan seruan Hosanna. Diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel. Bandingkan dengan Mazmur 118 ayat 26 dan Zakaria 9 ayat 9. Hosanna berarti keselamatan, karena mereka merasa bersama Yesus yang penuh kuasa, yang mampu memberikan keselamatan dan kemerdekaan bagi mereka. Saudara-saudara yang kasih dalam Yesus Kristus, namun kita melihat kedatangannya sungguh dalam kesederhanaan dan kerendahan serta bersahaja. Hanya dengan menggunakan keledai yang disambut dengan sukacita dan sorak-sorai dalam sukacita. Tetapi sangat bertolak belakang di kemudiannya, di mana Yesus ditolak orang-orang Yahudi dan mereka hendak melempari Yesus dengan batu untuk membunuhnya. Saudara-saudara yang kasih dalam Yesus Kristus, bahkan setelah Yesus luput dari maksud jahat orang-orang Yahudi, mereka terus mencari jalan untuk menangkap dan ingin membunuh Yesus. Tetapi Yesus tidak terperangkap dalam suasana yang begitu mencekam, namun terus melanjutkan perjalanannya, pelayanannya, pemberitaannya. Dia pergi ke seberang sungai Yordan, ke tempat Yohanes membaptis dahulu. Karena baginya waktunya belum tiba, sehingga ia menyingkir, bersembunyi dari orang banyak, terutama dari inceran orang-orang Farisi, dan tinggal di situ. Saudara-saudara yang kasih dalam Yesus Kristus, penyingkiran Yesus dari percaturan para tokoh agama Yahudi saat itu bukanlah menunjukkan ketakutannya, namun karena belum waktunya. Di sanalah Yesus kembali memperlihatkan hikmatnya dalam mengambil suatu keputusan. Namun keselamatan itu harus dinyatakan. Keselamatan itu harus terjadi sebagaimana yang diembankan oleh Allah Bapanya kepadanya. Saudara-saudara yang kasih dalam Yesus Kristus, sebagaimana gereja yang pada saat sekarang ini mengambil posisi beribadah di rumah, itu bukan berarti karena takut ataupun tidak beriman, namun sangatlah bijak mengambil keputusan yang demikian untuk secara bersama-sama memutus penyebaran COVID-19. Dengan latar belakang turut menyatakan dan menghadirkan keselamatan setiap umat dari cengkraman ketakutan yang mencekam itu. Sebagaimana Yesus nyatakan, jangan takut. Namun kita mengerti bahwa gereja hadir ke tengah-tengah dunia ini untuk menghadirkan kenyamanan bagi kehidupan bagi banyak orang. Sehingga gereja harus memakai hikmat yang daripada Allah. Saudara-saudara yang kasih dalam Yesus Kristus, kita tahu Yesus yang tidak pernah pantang menyerah, bahkan semakin melakukan banyak perkara, di antaranya melakukan mukjizat yang besar seperti membangkitkan Lazarus, memberi makan orang banyak, bahkan menyembuhkan berbagai macam penyakit. Ternyata kemarahan orang-orang Farisi dan imam-imam itu bukan hanya sebatas membatasi Yesus, tetapi lebih dari itu,
mereka juga sepakat untuk membunuh Lazarus guna menghilangkan bukti mukjizat Yesus, untuk menggagalkan fakta bahwa mukjizat kebangkitan yang telah dilakukan Yesus sungguh-sungguh benar adanya. Saudara-saudara yang kasih dalam Yesus Kristus, beragam upaya biasanya kita lakukan untuk menyambut orang penting, seperti penyambutan kepada presiden, menteri, bupati, atau gubernur, dan petinggi negara lainnya. Tujuannya adalah bagaimana menyenangkan dan membuat sukacita pemimpin yang datang, dan juga agar betah dan menimbulkan kesan simpatik sehingga hubungan semakin melekat. Demikian juga halnya dengan usaha orang-orang percaya akan kedatangan Yesus untuk menyelamatkan. Sudah pasti kita akan turut ambil bagian dalam mengeluhkan Yesus yang datang melalui berbagai-bagai, termasuk melalui ibadah kita minggu ini. Sudah pasti kita akan turut ambil bagian di dalamnya mengeluhkan Yesus yang datang itu. Saudara-saudara yang kasih dalam Yesus Kristus, namun penyambutan seperti apa yang kita lakukan? Bila kita perhatikan, mungkin kita tidak dapat melakukannya sebagaimana biasanya, oleh karena saat ini merebaknya COVID-19. Terlebih lagi bila kita mendengar pemberitaan dari BNP, di mana keadaan gawat darurat diperpanjang sampai 29 Mei ini. Bayangkan, hampir 3 bulan lamanya berbagai aktivitas kita terganggu. Apakah di tengah-tengah suasana yang sangat memprihatinkan ini, kita tetap dapat bersuka cita menyambut Yesus hadir dalam kehidupan kita? Atau di dalam hati kita saat ini? Tentu jawabannya yang pasti adalah ya, dapat. Sebab dikatakan dalam Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Artinya kita dapat dimampukan, tidak hanya perkara COVID-19 yang akan dapat kita atasi, tetapi bahkan lebih berat lagi penderitaan yang kita akan hadapi kelak. Namun semuanya itu akan berlalu dan dapat kita lalui atau kita atasi karena Yesus datang membawa kedamaian dan menghilangkan ketakutan itu. Karena di dalam Dia kita mendapat kemampuan karena Yesus bersama-sama dengan kita. Sebagaimana penderitaan Yesus, yaitu memikul salib menanggung dosa-dosa kita, Ia menjadi pendamai antara dirinya dengan dunia dan memperdamaikan kita dengan Allah, agar kita bisa hidup dalam sukacita. Namun kita juga haruslah memakai hikmat, sebagaimana gereja yang mengambil keputusan untuk beribadah di rumah masing-masing, menunggu selesainya COVID-19 itu. Karena dengan hikmat yang demikian, tidak dapat membatalkan keselamatan yang dianugerahkan kepada orang-orang yang beriman melalui kematiannya di kayu salib, maka keselamatan itu pasti sampai di dalam hidup kita pribadi, lepas pribadi. Saudara-saudara yang kasih dalam Yesus Kristus, artinya melalui iman dan perlayakan Allah di dalam Yesus, kita juga akan tetap menjadi pewaris kerajaannya. Karena Yesus telah memenangkan kita melalui kebangkitannya. Karena itu kami menyatakan selamat untuk memiliki kehidupan yang kekal. Karena anugerahnya, hanya lewat anugerah kasih-Nya dengan mati di kayu salib, itulah yang membuat kita tetap dapat bersuka cita. Seberat
apapun penderitaan yang kita alami sebagai orang yang percaya, dan termasuk penderitaan yang kita alami oleh karena dampak dari wabah virus corona yang kita hadapi, jangan takut, sebab Dia akan menolong kita, bahkan Dia akan menanggungnya. Karena itu mari kita tetap sama-sama sebagai orang Kristen berbuat baik, berbuat benar, bahkan menolong orang lain untuk terlepas dan tidak dijangkitin oleh COVID-19 itu. Saudara-saudara yang kasih dalam Yesus Kristus, sehingga apapun yang terjadi, kita akan tetap di dalam kedamaian, di dalam sukacita, dapat memuji dan menyambut Yesus Kristus dalam hidup kita saat ini. Karena kedatangannya akan menjadi Raja di dalam kehidupan kita. Sehingga kita akan sanggup menguasai diri, mengendalikan pikiran untuk tetap bekerja dari rumah, belajar di rumah, dan beribadah di rumah, seraya menyerukan Hosana. Diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan untuk membawa damai dan keselamatan bagi kita. Amin. Selamat hari Minggu bagi kita sekalian. Kita berdoa. Bapa, terima kasih atas kasih dan penyertaan Tuhan di dalam hidup dan kehidupan kami. Sehingga pada minggu ini kami boleh melihat, mempercayai, bahkan merasakan akan fungsi kedatangan Yesus di tengah-tengah dunia ini. Walau Ia akan mengalami berbagai macam cercaan, hinaan, bahkan mati di kayu salib. Namun kami tahu Tuhan, hal itu boleh terjadi karena anugerah dan kasih setia Tuhan kepada kami pribadi lepas pribadi. Sehingga dengan pengertian itu, dengan pengimanan yang demikian, apapun yang terjadi di dalam hidup dan kehidupan kami akan dapat bersukacita. Secara khusus Tuhan menyambut anak-Mu Tuhan Yesus Kristus lahir, hadir, dan hidup di dalam hidup dan kehidupan kami sebagai Raja yang menuntun, memimpin hidup dan kehidupan kami. Sehingga pada akhirnya Tuhan, kami boleh berjalan, menjalani hidup dan kehidupan ini di dalam damai sejahtera, bahkan sampai kepada tujuan yang selalu kami idam-idamkan, yaitu kehidupan yang kekal. Terima kasih Tuhan, pada saat ini juga kami tahu banyak hal yang kami alami di tengah-tengah dunia ini. Secara khusus Tuhan, melalui berjangkitnya wabah virus corona 19, kami harus mengambil keputusan untuk beribadah secara bersama-sama di tengah-tengah keluarga pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, sehingga wabah COVID-19 ini dapat diatasi, dapat dikuasai penyebarannya. Karena itu ya Tuhan, dengan pengertian dan pengetahuan serta iman kami bahwa Engkau hadir di setiap keluarga kami, pribadi lepas pribadi, itu yang membuat kami tetap bersuka cita walaupun kami tidak dapat secara bersama di rumah-Mu yang kudus. Namun kami tahu Tuhan, Engkau juga hadir di tengah-tengah keluarga kami ini. Terima kasih Tuhan. Ke depan ini juga kami mau serahkan hidup dan kehidupan kami, bahkan segala sesuatu yang dapat membawa kami ke dalam ketakutan. Kami akan terlepas oleh anugerah yang daripada-Mu. Terima kasih Tuhan, ampunkan kami dari salah dan dosa, agar kami sungguh-sungguh layak menjadi anak-anak Tuhan.
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.